Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada? Saya harap Anda semuanya dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang sosiologi industri. Kalau kita bicara tentang sosiologi industri, akan banyak mengupas tentang perubahan sosial, perilaku masyarakat yang semula dari masyarakat tradisional, masyarakat pedesaan, dan kemudian mengalami sebuah perubahan menuju transisi masyarakat modern atau masyarakat industri. Ini dapat banyak kita simak, dapat kita amati pada masyarakat-masyarakat yang semula masyarakat agraris, dan kemudian dengan hadirnya atau dibangunnya pabrik-pabrik industri, dibangunnya perusahaan-perusahaan industri, atau kalau di tempat-tempat yang mengandung banyak potensi minyak, dibangun kilang-kilang minyak, perusahaan-perusahaan untuk pengolahan minyak dan sebagainya, maka akan banyak sekali perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai pengantar awal bahwa perkembangan industri memberikan dampak sosial yang luar biasa kepada masyarakat. Selain mengubah kehidupan pedesaan yang berbasis sektor pertanian berkembang menjadi industri, berkembang menjadi industri yang sekaligus memacu urbanisasi penduduk dari kawasan pedesaan ke perkotaan. Dengan mempelajari sosiologi industri, diharapkan kita dapat memahami tentang konsep, kemudian kedudukan, dan peran manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat industri. Sosiologi industri mengkaji tentang dunia industri, pola-pola ekonomi, dan juga struktur industri yang akan membentuk masyarakat yang cerdas dalam perekonomian maupun perindustrian. Seperti saat ini ya, dengan memberikan identitas sosial, kemudian seseorang gaya hidup, serta membentuk bagaimana masyarakat dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sekitar 1 tahun yang lalu cukup menjadi sebuah informasi yang mengejutkan. Ada di peristiwa di Tuban ya, yang mana masyarakat dalam satu desa itu karena wilayahnya dibangun ya, dibeli oleh pihak minyak ya, kemudian tanah dibeli oleh perusahaan-perusahaan ya, yang mana biasanya adalah perusahaan minyak dari Jepang, dari Amerika, dengan harga yang sangat fantastis, harga yang sangat mahal, bisa sampai 10 sampai 20 kali lipat dari harga normal. Sehingga dalam satu desa tersebut terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan, atau dalam bahasa populernya adalah OKB ya, orang kaya baru ya. Masyarakat yang biasanya berkecimpung dalam dunia pedesaan, menanam padi ya, jauh dari industri, tiba-tiba rumah dan tanahnya dibeli dengan harga yang mahal, tiba-tiba megang uang yang jumlahnya miliaran, kemudian secara suddenly atau tiba-tiba masyarakat ngikut tren-tren yang terjadi. Semua masyarakat yang tersebut membeli mobil ya, satu rumah bisa membeli 3 mobil, kemudian 2 mobil, membeli rumah yang mewah, yang kemudian memiliki dampak karena tidak memiliki kesiapan mental ketika mendapatkan uang yang banyak. Ada perubahan sosial yang cukup shock ya. Kemudian gaya hidup berubah ya, yang biasanya masak sayur tiba-tiba beli catering, suka shopping, berbelanja, rekreasi, karena merasa uang yang banyak ya, gaya hidup berubah. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu yang tidak begitu lama, 1 tahun maksimal 2 tahun saja, tiba-tiba
uangnya sudah ludes, uangnya sudah habis, sementara uang tersebut banyak yang lupa tidak digunakan untuk membeli ladang, membeli sawah untuk pengganti sebagai mata pencarian, substitusi pengganti. Karena seberapa besar, seberapa banyak pun uang, ketika tidak dialokasikan untuk mengembangkan sumber-sumber penghasilan, mengembangkan sumber-sumber mata pencaharian, maka uang pun akan habis hanya untuk konsumtif, terlebih dengan gaya hidup yang mewah, karena masyarakat tidak siap dengan tiba-tiba memiliki uang yang banyak. Ini merupakan tantangan, dan bahkan hasil wawancara beberapa waktu yang lalu saya pernah sempat ngobrol di sana, masyarakat merasa dan mengatakan bahwa merasa jauh lebih miskin dari keadaan yang sebelumnya. Ketika sebelum memiliki uang banyak, kemudian uangnya melimpah ruah, gaya hidup sangat hedon, tiba-tiba ludes habis semuanya, tidak punya mata pencaharian, tidak punya sumber tanah milik sendiri, apa yang terjadi? Mengalami dan merasa miskinnya jauh lebih miskin dari sebelumnya. Ini tantangan masyarakat. Ketika perubahan sosial tidak disikapi dengan bijak, tidak siap dengan segala psikis dan kejiwaan, akan mengalami sebuah tantangan yang akan berdampak lagi tentang masalah sosial, masalah kemiskinan, serta masalah-masalah kriminalitas yang akan rentan terjadi di masyarakat industri. Kemudian sosiologi industri sekaligus diterapkan untuk apa? Memecahkan atau mengenal berbagai masalah yang terjadi di masyarakat industri. Dan hal ini berarti apa? Sosiologi industri merupakan sosiologi terapan yang dapat digolongkan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, bertugas menyelidiki aspek sosiokultural dalam kehidupan masyarakat. Menurut Starbar dan Losros 2004, bahwa masyarakat industri mengacu pada terjadinya revolusi industri yang umumnya dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Ini adalah sekaligus latar belakang lahirnya sosiologi pada era abad 17-18an ya. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat industri. Pertama adalah meluasnya produksi barang atau industri dengan menggunakan mesin uap yang terpusat di kota-kota besar. Kemudian yang kedua adalah migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota atau urbanisasi. Pada poin 2 ini, masyarakat terdorong untuk melakukan sebuah migrasi atau pindah atau urbanisasi. Karena dirasa di desa sumber-sumber atau peluang-peluang bisnis untuk mendapatkan uang, untuk bekerja terasa kurang begitu banyak dibandingkan dengan di kota yang begitu luas, begitu banyak, begitu sangat heterogen sekali untuk memberi sebuah profesi-profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Padahal tidak semudah itu. Di kota-kota besar memang sangat heterogen, sangat banyak peluang bekerja, namun setiap profesi, setiap jenis pekerjaan membutuhkan sebuah kompetensi, sebuah kemampuan yang disyaratkan. Jika tidak, apa yang terjadi? Justru di kota-kota besar akan menimbulkan banyak pengangguran, akan terjadi sebuah masalah-masalah sosial, harga kebutuhan hidup sehari-hari juga tinggi. Ketika masyarakat yang melakukan urbanisasi namun tidak siap, tidak memiliki kompetensi yang unggul, tidak punya kesiapan mental, maka justru di kota besar akan semakin menghadapi masalah yang cukup besar dan menambah semakin rumitnya persoalan-persoalan di kota besar. Yang ketiga adalah peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan sektor pabrik, terutama di daerah-daerah yang semula pertanian, kemudian dibangun perusahaan-perusahaan, dibangun pusat-pusat industri yang begitu besar, maka lahan pertanian pun akan semakin berkurang. Masyarakat
akan mengalami sebuah perubahan sosial dalam pekerjaan. Nah, ini suatu tantangan ketika semua dikuasai oleh industri, lahan dan pertanian sudah semakin menipis, kemudian masyarakat tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendapatkan substitusi atau pengganti dalam mata pencarian, maka akan juga menimbulkan masalah. Di sini bagaimana pemerintah, bagaimana perusahaan, dan juga para tokoh masyarakat harus pula mempertimbangkan, memperhitungkan, serta memberikan sebuah solusi terhadap perubahan sosial dalam sisi pekerjaan. Kemudian masalah sosial ekonomi ini cukup menjadi sebuah perhatian, serta dengan hadirnya perusahaan atau industri di pedesaan atau area pertanian pun juga akan membawa dampak sosial budaya. Biasanya akan diikuti dengan pembangunan mall, pembangunan tempat-tempat hiburan, pembangunan tempat-tempat wisata yang besar, dan kemudian mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri yang mereka notabene punya gaya hidup, punya tradisi yang beda dengan masyarakat pedesaan, yang mana ketika masyarakat pedesaan tidak siap melihat kehadiran perubahan-perubahan atau sebuah kebudayaan-budayaan asing akan mempengaruhi masyarakat pedesaan tersebut. Jadi misalkan muncul rasa individualistik, kemudian hedonisme, foya-foya, narkoba, tawuran, bahkan prostitusi. Ini menjadi suatu tantangan ketika masyarakat di pedesaan dengan kehadiran industri akan banyak kedatangan perubahan serta pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh yang selama ini tidak ada muncul dari kota, yang tidak semuanya bagus, yang juga berdampak pada moralitas serta berdampak pada sosial ekonomi di masyarakat. Yang keempat adalah jumlah penduduk kota yang mulai huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks. Kemudian juga munculnya media lain untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru di industri, jelas ya. Dengan kehadiran perusahaan dan industri, maka akan muncul sekali papan-papan, baliho, stiker, poster yang akan beredar di sekitar pusat-pusat industri dan sekelilingnya dengan radius berapa kilo, maka akan dirasakan oleh masyarakat ya. Kemudian yang keenam, penemuan teknologi baru di film, radio, televisi, hiburan, media sosial juga akan memberikan dampak-dampak, dan ini ciri-ciri masyarakat industri. Kemudian pada masyarakat industri dan informasi, produksi massal, otomasi, otomatisasi instan, lebih mengutamakan hasil akhir, global, kompetisi tinggi, perubahan dan inovasi sangat cepat. Ini adalah ciri-ciri masyarakat industri dan informasi. Maka di sisi lain, ada yang cukup menjadi pertimbangan kita adalah nilai moralitas, kemudian kenakalan anak, masalah-masalah sosial ini juga akan ikut hadir pada masyarakat industri dan informasi. Narkoba ini menjadi tantangan bagaimana di saat serba efisien, serba efektif, serba cepat, tetapi nilai-nilai norma moralitas masyarakat harus tetap terjaga, tetap menjaga sebuah kepribadian ya, yang selalu mentaati norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ini menjadi sebuah edukasi, sebuah kesiapan mental yang dibangun secara kompleks dan komprehensif. Kalau kita bicara masyarakat desa, memang sangat tertarik ya untuk urbanisasi ke ibu kota ya, tentang persepsi bahwa kualitas hidup lebih baik di sana ya, di sana lebih baik, lebih nyaman, lebih sehat, kemudian lebih berkualitas. Itu adalah persepsi-persepsi yang tidak semuanya benar. Kemudian lebih mudah mendapatkan penghasilan, upah tinggi, fasilitas kota lengkap, pendidikan berkualitas lebih banyak, peluang kerja lebih besar, pelayanan lebih baik ya. Karena apa? Cerita dari masyarakat, cerita dari tetangga, cerita dari kerabat ya. Kenapa? Karena minim lapangan kerja di daerah. Padahal sisi negatif di ibu kota juga tidak sedikit, artinya sangat-sangat besar, tentang kriminalitas, masalah sosial, kemudian juga problem-problem yang sangat rumit
tentang sampah ya, kemudian tentang banjir dan sebagainya. Ini menjadi sebuah problematika yang cukup harus dipahami oleh masyarakat. Jangan hanya melihat sisi positif, apa negatifnya. Ini yang harus difahami. Belum lagi adalah di kota jelas biaya hidup mahal, apapun bayar pakai uang. Sementara di desa kita makan pun kadang-kadang diberi oleh tetangga sayuran, diberi terong, diberi pisang, diberi pepaya dengan cuma-cuma. Di kota tidak ada, semuanya serba komersil, semuanya serba uang, semuanya serba hubungan interaksi adalah saling menguntungkan. Ini yang terjadi, yang harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya industri juga membawa konsekuensi perubahan kelembagaan sosial di tengah masyarakat ya. Selain juga mempengaruhi karakteristik masyarakat, industrialisasi juga menciptakan kelas sosial. Kemudian Schneider juga menyatakan bahwa industrialisasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat tradisional menuju masyarakat ya, yang di pedesaan menjadi masyarakat yang industrialisasi, dan ini melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, kemudian pengusaha, teknokrat, para buruh. Dan bahkan menurut Schneider perubahan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang cukup prinsipil, bersifat aktif maupun pasif. Dan juga di perusahaan, di industri juga rentan terjadi demo, terjadi konflik. Yang ini cukup harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa di kota tidak hanya dilihat dari sisi positif maupun sisi baiknya. Jelas dengan perkembangan industri ini yang diharapkan adalah percepatan ya, kemudian kualitas dan pelayanan ya, yang diharapkan oleh masyarakat ya. Sosial industri berupaya memformulasikan suatu konsep dan cara praktis kepada para mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam mendalami kajian sosiologi industri dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di era perubahan dari tradisional menuju masyarakat modern industrialisasi. Adapun beberapa materi yang akan kita pelajari, antara lain pertama adalah filosofi pembangunan industrialisasi dan konsep dasar sosiologi industri. Yang kedua adalah teori dan pendekatan sosiologi industri, proses pembentukan dan perubahan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat industri ke post industri, perilaku masyarakat post industri, interaksi sosial pada masyarakat industri, dampak sosial dan perkembangan industrialisasi, dinamika perkembangan masyarakat industri Indonesia, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat industri, dan masyarakat post industri. Demikian sebagai pengantar awal pada mata kuliah sosiologi industri. Salam sehat dan semangat.